Shalom, selamat pagi adik-adik Perjibem, selamat pagi Papa dan Mama. Sebelum kita memulai ibadah online kita, kakak harapkan untuk adik-adik semua duduk yang tenang di rumah. Adik-adik harus bersungguh-sungguh karena Tuhan hadir di mana-mana termaksud di rumah adik-adik. Yang berikut, kakak juga harapkan kepada Papa dan Mama untuk membimbing adik-adik selama mengikuti ibadah online. Nah, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Karena itu, kakak ajak adik-adik semua untuk duduk yang tenang karena kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu kepada kami. Kami anak-anak-Mu telah siap untuk memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus tuntun kami, biarlah ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kakak ajak adik-adik semua untuk berdiri karena kita akan sama-sama menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini hari
adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Untuk itu, kita mengajak adik-adik untuk mempersiapkan diri untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur Bapa, terima kasih untuk hari baru yang Bapa masih berikan pada kami ya Bapa. Terima kasih juga Engkau telah memberikan nafas kehidupan bagi kami sampai saat ini ya Bapa. Bapa dalam surga, kami kembali ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, baik itu perkataan dan perbuatan kami ya Bapa, dan tingkah laku kami. Sebab kami tak pernah manusia yang tak pernah luput dari salah dan dosa ya Bapa. Bapa dalam surga, kiranya Engkau mengajarkan kami ya, agar kami selalu berada di jalan-Mu ya Bapa. Tuntunlah kami ya Bapa, jawablah kami segala hal-hal yang buruk ya Bapa. Doa dan permohonan kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Namun sebelum itu, kakak ajak katong semua untuk duduk yang tenang, lipat tangan, tutup mata, dan katong mau berdoa. Mari katong berdoa. Bapa kami yang berada di surga, Bapa kami semua anak Yesus Kristus, terima kasih banyak Bapa karena Engkau masih menunggu kami dari awal sekolah minggu kami. Dan sekarang tiba saatnya kami akan membaca, merenungkan sedikit dari firman kebenaran-Mu. Kiranya Engkau memberkati firman ini supaya boleh berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Ini doanya semua yang kami Bapa, terima kasih banyak, terima kasih. Amin. Firman kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius 26 ayatnya yang ke-69 hingga ayatnya yang ke-75. Sekali lagi, Injil Matius 26 ayatnya yang ke-69 hingga ayatnya yang ke-75. Di bawah perikop Petrus menyangkal Yesus. Dengan tema kita pada hari ini yaitu Aku murid Tuhan Yesus. Sekali lagi, Aku murid Tuhan Yesus. Mau tahu ceritanya? Kakak ajak kita semua untuk menonton video berikut ini. Menurutmu apa yang akan dilakukan Kayafas pada Yesus dari Nazaret? Oh, dia akan mendapat ganjarannya bersama dengan pengikutnya. Kamu orang yang bersama Yesus, orang Galilea itu kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Orang itu bersama Yesus dari Nazaret. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Kau pasti salah satu dari mereka. Kami bisa tahu dari logat Galileamu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau akan menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Katanya ke Praetorium. Seorang yang namanya Pontius Pilatus akan menghakimi dia sekarang. Siapa orang itu? Itu Petrus.
Ada apa dengannya? Iya, mungkin kau tahu, sedih karena temannya Yesus ditangkap. Superbook? Nah adik-adik, bagaimana dengan cerita firman Tuhan hari ini? Jadi firman Tuhan hari ini menceritakan tentang Petrus menyangkal Tuhan. Kita tahu bahwa Petrus dia adalah murid Tuhan Yesus yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Dan dia sudah mengungkapkan dirinya untuk mau mati bagi Tuhan Yesus dan mau mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi berjalannya waktu, dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dan akhirnya Petrus tahu bahwa itu adalah kesalahannya dan dia bersedih dan bertobat. Untuk itu adik-adik, hari ini kita belajar dari firman Tuhan ada 2 hal. Yang pertama, saat adik-adik membuat kesalahan dalam kehidupan adik-adik, jangan pernah jauh daripada Tuhan. Tapi mari adik-adik dekatkan diri kepada Tuhan dan menyesali akan perbuatan adik-adik dan meminta pengampunan daripada Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Dia sayang kakak, dia sayang adik-adik juga. Dan yang kedua yang kita belajar adalah adik-adik mau menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Yaitu kita harus menyangkal diri, memikul salib kita, dan juga mau mengikuti dia. Mengikuti dia siapa? Mengikuti dia yaitu Tuhan Yesus. Nah, jadi menyangkal diri artinya adik-adik tidak malu mengakui bahwa adik-adik adalah murid Tuhan Yesus yang setia. Kakak kasih contoh, misalnya adik-adik sudah siap untuk datang ke sekolah minggu dan sampai di tengah jalan adik-adik dapat ganggu dari teman. Lu pi buat apa pi sekolah minggu? Lebih lu pulang atau lebih baik lu datang sekolah atau main sepeda. Nah, adik-adik sudah boleh respon dong. Adik-adik harus jalan terus untuk datang ke sekolah minggu. Terus memikul salib. Jadi, memikul salib artinya dalam keadaan adik-adik senang maupun sedih, adik-adik harus terus mengingat Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Berdoa dan juga bersyukur. Kakak kasih contoh. Contohnya, adik-adik sembuh dari sakit penyakit yang adik-adik derita. Adik-adik harus berdoa mengucap syukur. Karena itu Tuhan yang sudah kasih sembuh adik-adik. Terus yang terakhir yaitu mengikuti dia. Nah kayak tadi kakak bilang, mengikuti dia yaitu mengikuti Tuhan Yesus. Artinya adik-adik mau mengikuti apa yang Tuhan Yesus kehendaki melalui firman kebenarannya. Dan juga adik-adik harus selalu mencari Tuhan dimanapun. Contohnya datang sekolah minggu, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Nah adik-adik, ini yang dapat kita pelajari hari ini. Dan kakak harap kiranya adik-adik mau terus mengingat akan apa yang sudah kita pelajari bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bagaimana dengan firman yang sudah kita dengarkan bersama tadi adik-adik? Benar-benar menarik kan? Kakak berharap apa yang sudah disampaikan tadi dapat adik-adik semua mengerti dan adik-adik semua lakukan di dalam kehidupan adik-adik semua hari lepas hari. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Baik adik-adik, mari kita sama-sama bersyafaat bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak atas perlindungan-Mu yang begitu besar bagi kehidupan kami. Sehingga Engkau masih mau menjaga, melindungi dan memberkati kami selama ini bahkan sampai saat ini. Terima kasih banyak atas berkat penyertaan-Mu sehingga Engkau masih mau menjaga, melindungi, memberkati kami dari awal ibadah online pertengahan hingga sudah mau berakhir dengan baik. Terima kasih banyak atas firman-Mu yang begitu besar, dan biarkan firman itu jangan hanya lalu begitu saja, melainkan mau bertumbuh dalam hati adik-adik yang telah menonton, dan biarkan apapun yang mereka pikirkan dan kerjakan semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami sebagai kakak pengajar terbatas untuk mengajarkannya, tetapi kami yakin dan percaya kami memiliki Tuhan Yesus
yang selalu mau mengartikan setiap firman itu dalam hidup dan kehidupan adik-adik ini. Terima kasih banyak Bapa. Bapa, kami juga bergumul dan berdoa bagi adik-adik Pari Jibem dari rayon 1 sampai rayon 10. Tuhan Yesus tolong berkati mereka, berikanlah untuk mereka kesehatan yang baik, jauhkanlah mereka dari segala macam sakit, penyakit, virus apapun. Tuhan Yesus jauhkan semua itu daripada mereka, roh kerajinan, dan biarkanlah mereka boleh selalu taat untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu, dan biarkan mereka boleh bertumbuh dan menghasilkan sesuatu yang baik, dan biarkanlah kehidupan mereka boleh membawa berkat bagi banyak orang. Bapa, Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua dari adik-adik dari Pari Jibem. Tuhan Yesus berkati mereka dan biarkanlah mereka selalu mendukung adik-adik untuk beribadah. Tuhan Yesus, kami juga bergumul bagi badai pandemi COVID-19 yang masih melanda di negara kami, bahkan di dunia ini. Bapa, jika ini karena kesalahan kami manusia, kami mohon ampun, kami minta tolong. Tuhan Yesus, tolong musnahkanlah virus ini dari dunia ini, dan biarkanlah kami semua boleh kembali beraktivitas sebagaimana mestinya dengan baik. Bapa, inilah doa, inilah sembahyang kami, sambut dan dengarlah doa kami, karena dalam nama Tuhan Yesus adalah penolong bagi masing-masing kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, amin. Baik adik-adik, tidak terasa kita sudah sampai di akhir daripada ibadah sekolah minggu kita. Semoga kesetiaan adik-adik tetap bertumbuh meskipun kita hanya beribadah melalui video ini. Sebelum kita mengakhirinya dalam doa, kakak ajak adik-adik semua untuk kita sama-sama menyanyikan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Mari kita memuji Tuhan. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Sekali lagi kakak ajak adik-adik semua untuk menyanyi lagu Ibu Jari. Ibu jari, jari tunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya sekolah minggu kami dengan baik. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon Tuhan Yesus sertai kami. Amin. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Shalom.